Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Gonjang-ganjing mafia berkedok pengusaha tak hanya bercokol dalam skandal jual beli minyak goreng oplosan yang begitu meresahkan masyarakat, terutama makhluk terkuat di muka bumi ini, yakni emak-emak. Mafia skincare juga tak kalah bikin resah hingga menimbulkan banyak korban dari kaum hawa sebagai pengguna aktif skincare yang diperjualbelikan secara bebas melalui e-commerce. Penahanan Nikita Mirzani seolah menjadi pintu masuk bagi pihak kepolisian untuk menyingkap praktik para pengusaha skincare nakal. Teranyar, sejawat Niki Dr. Oki Pratama mulai disebut-sebut akan segera dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya atas dugaan keterlibatannya, menyusul tangkapan layar berisi percakapan antara dirinya dengan pemilik Daviena Skincare dengan dugaan permintaan uang tutup mulut yang cukup fantastis, 15 miliar, yang diduga diminta Niki pada Melvina Husyanti selaku owner Daviena Skincare, pengusaha yang selalu pamer kekayaan di jagat maya ini. Potensi perputaran uang di industri kosmetik itu tahun 2002 saja, 2022 mencapai 90 triliun dan potensi di 2025 ini kira-kira 9,74 miliar US dollar. Namun ini potensi yang juga harus diimbangi dengan perlindungan dan keselamatan konsumen tentu saja. Sebenarnya itu hanya satu dan masih banyak. Jadi kelakuan owner skincare tukang flexing ini sebenarnya masih banyak yang mau doksi bongkar. Tunggu aja. Yang mengejutkan, usai ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap sejumlah pengusaha skincare yang diduga menjual produk skincare abal-abal seperti Dr. Reza Gladys, Melvina Husyanti, termasuk menyeret nama Dr. Richard Lee yang diduga ikut diperas. Muncul pernyataan tak biasa dari pengacara kontroversial Rasman Arif Nasution. Rasman yang sebelumnya berseteru dengan Niki atas Laura Meizani alias Loli putri Niki mendadak mengulurkan simpati dan siap membela Niki dengan dalih ingin membongkar tuntas kasus mafia skincare yang kian merebak. Bahkan kemarin seteru Hotman Paris ini sudah menjenguk Niki di rutan Polda Metro Jaya. Tapi sayang Rasman gagal bertemu Niki lantaran terbentur jam besuk. Lantas apa yang membuat Rasman mendadak putar haluan membela Niki? Saya tidak di kubu Nikita Mirzani. Saya di kubu kebenaran agar terungkap. Anda buka suara untuk kebenaran. Jangan Anda menanggung derita sendirian. Saya minta agar NN berani bersuara. Itu judul besar. Jangan takut. Rasman bukan hanya bersimpati dan siap membela Niki. Pengacara yang sempat dibekukan izin beracaranya oleh Mahkamah Agung ini bahkan menyerukan agar pihak kepolisian untuk segera memeriksa sejawat Niki yakni Dr. Oki Pratama. Sebab Rasman punya keyakinan jika Dr. Oki diduga ikut terlibat dalam aksi pemerasan terhadap sejumlah pengusaha skincare nakal yang ingin membungkam suara Niki agar tidak menjelekkan produk milik mereka. Sekarang berkembang isu di luaran. Seolah-olah ada banyak pemilik skincare ya, yang memberikan sesuatu dari hasil rembukan orang itu kumpul sekian gitu kan? Ini bahaya. Pernyataan Rasman ini jelas bertentangan dengan kuasa hukum Dr. Oki Pratama, Sunan Kalijaga, yang sesumbar mengklaim jika kliennya sama sekali tidak mencicipi uang haram yang didapat dari aksi pemerasan tersebut. Bahkan Sunan Kalijaga sesumbar akan hengkang jadi pengacara Oki jika pemilik brand bening klinik itu terlibat. Tadi malam sudah saya pastikan, dia juga sampai demi Allah demi Tuhan, dia menyatakan, Bang, tidak ada 1 rupiah pun yang saya terima dari apapun ya persoalan hukum saat ini. Kan ada terang benderang pembicaraan Dr. Oki dengan Reza Gladys ada. Ada juga di situ Dr. Atoba Mufid, ada juga di situ seseorang yang diduga Daviena, betul ya? Percakapan-percakapan itu. Ada juga percakapan Richard Lee juga ada ngomong, saya lihat itu. Mengatakan ya nanti pada waktu saya akan bersuara, ada kan? Kalau memang Niki tidak sendiri, kenapa dia harus diadili sendiri? Kenapa dia harus dihakimi sendiri? Harus ditahan sendiri? Itu kan nggak adil buat dia.
Ya, Dr. Oki sendiri memang sempat santer menjadi dalang di balik aksi pemerasan Niki terhadap sejumlah pengusaha skincare nakal. Apalagi dalam tangkapan layar percakapan yang beredar, Dr. Oki cukup dominan ikut mengarahkan agar para pengusaha skincare yang diduga tak memiliki izin edar itu untuk segera menghubungi Niki agar artis sensasional itu tutup mulut. Lantas benarkah Dr. Oki cenderung buang badan setelah Niki ditahan? Saya dapat pastikan jauh. Cuman mungkin memang Dr. Oki berada di tempat yang salah saat ini. Demi Allah Bang, saya hanya menjembatani, menyambungkan mereka untuk bersilaturahmi, untuk berdamai. Jembatan itu dalam rangka apa? Kalau orang dijembatani untuk merampok dan memeras orang lain, pidana atau tidak? Pidana kan bro? Pidana. Jadi dia memberi ruang kepada seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika Rasman Arif Nasution kini ngotot ingin membela Niki dengan dalih ingin membongkar mafia skincare, benarkah ini ada kaitan dengan dendam lama Rasman dengan pengusaha skincare, yakni Dr. Richard Lee, klien yang pernah mendepaknya sebagai juru bela? Apalagi produk skincare Dr. Richard yang beredar di pasaran. Rabu lalu dilaporkan dokter detektif alias Doktif CS ke Komisi 6 DPR RI karena diduga mengandung unsur berbahaya dan diduga menipu lewat stiker BPOM yang dipasang di bagian produknya. Ya, jadi ini bukan namanya menghancurkan usaha. Doktif membuka kebenaran. Makanya Doktif bilang, tuntut dong Doktif, tuntut. Nggak bisa Richard. Gitu. Kenapa? Karena Doktif membuka. Gitu loh. Dan terbukti dengan dari Badan POM, kan ternyata kamu mendaftarkan ke Badan POM itu tanpa stiker, guys. Jadi yang terdaftar di Badan POM itu tanpa stiker. Ini masih ada barang buktinya lagi ya. Jadi nggak cuma salmon, nggak cuma WT tomato, ada satu lagi barang bukti yang diperiksa oleh PNJ. Dan insya Allah buktinya sangat kuat dan tidak bisa dielakkan. Para pengusaha skincare yang jelas-jelas diundang resmi oleh Komisi 6 DPR RI pada hari ini tidak ada satupun yang hadir. Ya, ada apa? Pertanyaannya ada apa? Enggak lah ya, saya cukup mantau aja dari jauh sih sebenarnya. Aku sudah nggak mau ikut terlalu dalam. Tapi sekali lagi ini tidak dibungkus oleh kebencian. Tidak dibungkus karena saya sakit hati, no. Saya hanya ingin dunia skincare ini bisa clear. Jika benar Dr. Richard Lee, selebgram Sheila Saukia, Dr. Reza Gladys, Melvina Husyanti pemilik Daviena Skincare, serta ada banyak lagi pengusaha skincare lainnya yang diduga terlibat mengedarkan produk abal-abal. Akankah mereka bisa dijerat pidana? Jika mereka terbukti meraup keuntungan puluhan hingga ratusan miliar dari praktik jahat mengedarkan produk skincare abal-abal, akankah nasib mereka akan seperti pengusaha skincare abal-abal asal Makassar berjuluk Wanita Emas, yakni Mira Hayati yang kini tertatih menjalani prosesi sidang atas ulahnya sendiri. Ayo buka-bukaan dan membenahi diri kalau memang ada satu peristiwa yang dilanggar, begitu ya Pak? Penyelesaian kasus-kasus skincare ini jangan sampai menjadi ajang jual beli perkara.